Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Saudara dan saudari, sebelum menemukan video ini, bisa jadi bahwa Anda adalah salah satu yang salah paham tentang Lucifer. Bagaimanapun juga, nama Lucifer sudah telanjur berkonotasi negatif. Tetapi jika Anda mempelajari sejarah kekristenan, pada Kristen awal nama Lucifer adalah menunjukkan kemuliaan. Mari, lanjutkan menonton video ini. Santo Lucifer dari Cagliari adalah seorang tokoh gerejawi yang hidup pada abad keempat dan menjadi salah satu figur kontroversial dalam sejarah gereja. Ia bukan Lucifer yang sering dikaitkan dengan iblis, melainkan seorang uskup yang gigih mempertahankan ortodoksi Kristen, melawan ajaran sesat Arianisme. Lucifer lahir di Sardinia, Italia, dan kemudian menjadi uskup Cagliari. Lucifer terkenal karena semangat dan keberaniannya dalam membela ajaran Kristen yang ortodoks, khususnya Trinitas, di tengah pengaruh kuat Arianisme. Arianisme adalah ajaran sesat yang menyangkal keilahian penuh Yesus Kristus, mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan Tuhan dan bukan setara dengannya. Ketika Kaisar Konstantius II, seorang pendukung Arianisme, berusaha memaksakan ajaran tersebut, Lucifer menjadi salah satu pembela utama ajaran ortodoks. Ia menghadiri Konsili Milan pada tahun 355, di mana ia dengan tegas menentang kebijakan Kaisar yang mendukung uskup-uskup Arian. Karena ketegasannya, Lucifer diasingkan oleh Kaisar Konstantius II. Selama pengasingan, ia menulis sejumlah karya polemik yang keras terhadap Arianisme, termasuk surat-surat yang berisi seruan kepada umat Kristen untuk tetap teguh pada iman mereka. Setelah kematian Konstantius II, Lucifer kembali ke Cagliari. Namun, sikapnya yang tidak kompromi membawa kontroversi. Ketika gereja memutuskan untuk merehabilitasi beberapa uskup yang sebelumnya mendukung Arianisme tetapi telah bertobat, Lucifer menolak keputusan ini. Ia percaya bahwa pengampunan kepada para pendukung Arianisme melemahkan perjuangan melawan ajaran sesat tersebut. Pandangan ini menyebabkan perpecahan, dan beberapa pengikutnya membentuk sekte kecil yang dikenal sebagai Luciferianisme. Ini tidak ada hubungannya dengan iblis atau okultisme. Meskipun pandangannya yang keras sering dikritik, Santo Lucifer dari Cagliari dihormati di wilayah Sardinia karena kesetiaannya pada iman Kristen. Ia dipandang sebagai simbol keberanian melawan tekanan duniawi dan kompromi doktrinal. Hari peringatannya dirayakan setiap tanggal 20 Mei. Kisah Santo Lucifer menunjukkan bagaimana nama yang sama bisa memiliki arti dan konotasi yang sangat berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam hal ini, Lucifer adalah seorang pembela iman Kristen yang gigih, bukan simbol pemberontakan melawan Tuhan. Lalu kalau demikian, mengapa saat ini nama Lucifer sedemikian jelek dan menyebutkan nama itu saja? Orang akan langsung berpikir tentang iblis atau setan? Konotasi Lucifer sebagai iblis berkembang secara bertahap melalui kombinasi teks-teks Alkitab, interpretasi teologis, dan pengaruh budaya. Berikut adalah kronologi sejarahnya. 1. Zaman Alkitab Ibrani, abad ke-7 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam kitab Yesaya 14 ayat 12, terdapat ungkapan, "Betapa engkau jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar." Ayat ini dalam konteks aslinya merujuk pada Raja Babel, seorang penguasa yang dikenal karena kesombongan dan kebengisannya. Raja Babel digambarkan sebagai sosok yang ingin menyamai Tuhan dalam keagungan, tetapi akhirnya jatuh dan dihancurkan karena melawan kehendak Tuhan. Frasa bintang timur atau putra fajar, Helel ben Shachar dalam bahasa Ibrani, adalah metafora yang menggambarkan sosok yang bercahaya dan penuh kebesaran, namun kemudian kehilangan kemuliaannya. Ini adalah simbol kejatuhan tragis, akibat kesombongan dan pelanggaran batas. Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks Alkitab Ibrani, ayat ini tidak memiliki kaitan langsung dengan iblis atau malaikat yang jatuh. Hubungan antara Lucifer dan iblis muncul jauh kemudian, melalui interpretasi alegoris dalam tradisi Kristen. Pada masa ini, bintang pagi,
lebih dipahami sebagai simbol kejatuhan seorang raja manusia daripada sosok iblis. 2. Penerjemahan ke dalam Vulgata Latin, abad ke-4 Masehi. Kata Lucifer dalam bahasa Latin terbentuk dari dua bagian utama, lux dan ferre. Kata lux berarti cahaya atau terang. Dalam bahasa Latin, lux mengacu pada segala bentuk cahaya, baik yang dihasilkan oleh matahari, bintang, atau cahaya lainnya. Ferre berarti membawa atau mengusung. Dalam bahasa Latin, ferre digunakan untuk menggambarkan tindakan membawa sesuatu atau membuat sesuatu datang. Pada abad ke-4, Santo Jerome menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin, yang dikenal sebagai Vulgata. Dalam terjemahan Yesaya 14 ayat 12, ia menggunakan kata Lucifer untuk menggantikan frasa Ibrani Helel ben Shachar, yang secara harafiah berarti bintang timur atau putra fajar. Dalam bahasa Latin, Lucifer memiliki arti pembawa cahaya atau bintang pagi, sebuah istilah yang secara tradisional digunakan untuk merujuk pada planet Venus. Planet ini dikenal karena kemunculannya di langit pagi sebelum matahari terbit. Pada saat itu, istilah Lucifer sama sekali tidak memiliki konotasi negatif. Dalam konteks aslinya, Lucifer hanyalah simbol keindahan dan kecemerlangan yang menggambarkan kebesaran, sesuai dengan metafora untuk Raja Babel dalam Yesaya 14. Namun, penggunaan istilah ini secara perlahan berubah dalam tradisi Kristen, terutama saat ayat tersebut dihubungkan dengan kejatuhan iblis. Pada masa Santo Jerome, Lucifer tetap netral dan tidak digunakan sebagai nama iblis, melainkan hanya sebagai istilah puitis untuk menggambarkan kebesaran yang berubah menjadi kejatuhan, seperti yang dialami Raja Babel. 3. Interpretasi alegoris dalam kekristenan awal. Para teolog awal Kristen, seperti Origenes, tahun 185–254, dan Tertullian, tahun 160–225, memainkan peran penting dalam membentuk interpretasi alegoris dari Yesaya 14 ayat 12. Mereka mulai menghubungkan ayat yang berbunyi, "Betapa engkau jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar," dengan narasi kejatuhan malaikat dari surga, yang kemudian menjadi iblis. Interpretasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi seringkali dikombinasikan dengan teks lain dalam Alkitab, seperti Yehezkiel 28 ayat 12–17, yang menggambarkan Raja Tirus sebagai sosok sombong yang jatuh dari kemuliaan. Raja Tirus, seperti Raja Babel dalam Yesaya 14, dipandang sebagai simbol kejatuhan akibat kesombongan, tetapi diartikan lebih dalam sebagai representasi Lucifer, seorang malaikat terang yang memberontak melawan Tuhan. Melalui pendekatan alegoris ini, Yesaya 14 ayat 12 mulai dipahami bukan hanya sebagai peringatan kepada raja-raja duniawi, tetapi juga sebagai narasi kosmik tentang kejatuhan makhluk surgawi. Lucifer, yang berarti pembawa cahaya, dipandang sebagai malaikat yang awalnya penuh kemuliaan, tetapi karena kesombongan dan keinginan untuk menyamai Tuhan, ia jatuh dari posisi terhormatnya dan menjadi iblis. Interpretasi ini menjadi dasar pengaitan antara Lucifer dan Satan dalam tradisi Kristen. 4. Tradisi Kristen abad pertengahan. Santo Agustin atau nama lain Aurelius Augustinus, tahun 354–430, salah satu tokoh besar dalam teologi Kristen, memperkuat gagasan bahwa Satan adalah malaikat yang jatuh akibat kesombongan. Dalam tulisan-tulisannya, ia menekankan bahwa Satan memberontak melawan Tuhan karena ingin menyamainya dalam kekuasaan. Meskipun demikian, Santo Agustin tidak secara langsung menyebut nama Lucifer untuk merujuk pada iblis. Namun, pada masa ini, pengaitan antara Lucifer, yang berarti bintang pagi, dan iblis mulai menjadi lebih lazim dalam ajaran gereja. Nama Lucifer, yang awalnya merujuk pada planet Venus dan digunakan secara netral dalam Vulgata, perlahan berubah menjadi sinonim untuk sosok Satan, terutama melalui interpretasi alegoris terhadap kitab Yesaya 14 ayat 12. Pada abad ke-17, karya epik,
Paradise Lost oleh John Milton, tahun 1667, memberikan kontribusi besar pada pemahaman populer tentang Lucifer. Milton menggambarkan Lucifer sebagai malaikat yang bercahaya dan agung, tetapi memberontak karena kesombongan dan akhirnya diusir dari surga, kemudian menjadi Satan. Karya ini memperkuat gagasan bahwa Lucifer adalah nama malaikat sebelum kejatuhannya. Milton memadukan teologi Kristen dan imajinasi puitis untuk menciptakan narasi yang sangat berpengaruh terhadap budaya Barat, menjadikan Lucifer simbol pemberontakan dan kejatuhan. 5. Perkembangan dalam budaya modern. Lucifer seringkali mendapatkan tempat yang berbeda dalam budaya populer, jauh dari konotasi tradisional sebagai iblis. Dalam karya seni, sastra, dan film, Lucifer sering digambarkan sebagai sosok tragis, pemberontak, atau bahkan simbol kebebasan. Narasi ini biasanya menggambarkan dia sebagai makhluk yang jatuh karena melawan otoritas ilahi, namun dengan alasan yang sering dianggap mulia atau penuh tujuan, seperti menuntut kebebasan atau menolak tirani. Di luar tradisi Kristen, beberapa aliran okultisme dan esoterik, seperti Luciferianisme, memiliki pandangan yang berbeda tentang Lucifer. Dalam tradisi ini, nama Lucifer tidak dikaitkan dengan iblis jahat, tetapi dipulihkan menjadi simbol pencerahan, pembawa cahaya, dan pengetahuan. Ia dianggap mewakili semangat pemberontakan yang kreatif, pencarian kebenaran, dan pembebasan intelektual dari dogma. Pandangan ini menyoroti sifat ganda Lucifer, sebagai sosok yang dianggap negatif dalam teologi Kristen, tetapi dipandang positif dalam konteks simbolik. Transformasi ini mencerminkan bagaimana Lucifer diinterpretasikan ulang dalam budaya modern, untuk mencerminkan nilai-nilai yang lebih individualistik dan progresif, menjauh dari narasi agama tradisional. Kesimpulan. Konotasi Lucifer sebagai iblis bukan berasal dari Alkitab secara langsung, tetapi dari interpretasi yang berkembang sepanjang sejarah gereja. Penggunaan nama ini untuk iblis lebih bersifat alegoris dan interpretatif, dan dipengaruhi oleh budaya Barat, terutama literatur dan seni Kristen.